Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Revalna Mafira dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu akan menampilkan materi video tentang fenomena anak jalanan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki masalah kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang masih tinggi dan menimbulkan dampak negatif adalah masalah anak jalanan. Persoalan anak jalanan telah menjadi isu nasional kesejahteraan sosial sampai saat ini. Anak jalanan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Nah, beberapa faktor penyebab menjadi anak jalanan menurut hasil penelitian antara lain, yang pertama yaitu tidak mampu bekerja, yang kedua tidak punya modal usaha, yang ketiga tidak punya keterampilan kerja, yang keempat tidak punya pilihan lain, dan yang kelima lebih suka menjadi gelandangan. Terdapat beberapa ciri-ciri yang menjadi karakter bagi anak jalanan, diantaranya yaitu yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak untuk dihuni. Yang kedua, hidup dengan penuh ketidakpastian seperti tidak memiliki jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu hidup di bawah garis kemiskinan. Yang keempat, tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntung rokok, penarik gerobak, pencari barang rongsokan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu memakai baju yang compang-camping, kumal, dan dekil. Yang keenam, meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba. Yang ketujuh, meminta-minta di tempat umum seperti di terminal, kemudian di stasiun kereta api, di lampu merah, di rumah-rumah atau di toko-toko. Kehadiran anak jalanan ini telah menjadi masalah sosial yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap anak jalanan sebagai orang-orang dengan citra negatif serta dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, kebersihan, dan ketentraman masyarakat. Secara umum, penanganan anak jalanan dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, penanganan terorganisir, dan yang kedua, penanganan tidak terorganisir. Penanganan terorganisir adalah penanganan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan secara berkelanjutan yang meliputi dua sistem, yaitu sistem panti dan sistem non-panti sosial. Sistem panti sosial adalah sistem penanganan yang ujung dari alur penanganannya berupa diterima dan dibinanya anak jalanan di panti sosial dengan melibatkan aparat pemerintahan seperti dinas sosial dan satpol pp dalam penjemputan anak jalanan, lalu menyerahkannya ke panti sosial. Kemudian, panti sosial yang bersangkutan akan melakukan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pembinaan lanjutan, dan terminasi. Sementara itu, sistem non-panti sosial berbeda dengan sistem panti sosial karena keterlibatan aparat pemerintahan sangat kecil karena masyarakat setempat atau yayasan individu yang memegang peranan utama dalam melakukan pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi anak jalanan. Satu hal penting yang harus diingat dalam penanganan anak jalanan yaitu tetap memanusiakan manusia. Menurut Arif tahun 2020, pendekatan humanistis dalam penanggulangan anak jalanan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini berarti pencegahan perbuatan menyerang maupun
Mengemis tidak hanya lewat pemberian pidana atau hukuman yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat meningkatkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai fenomena anak jalanan yang ada di Indonesia. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan tentang fenomena anak jalanan ini, dan semoga kita dapat membantu para anak jalanan agar mendapatkan kebutuhan dan perilaku yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.